Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Robbani Samarinda, Kalimantan Timur, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Penyembahan dan pengabdian seorang mukmin yang bertakwa kepada Rabb-Nya bukanlah penyembahan dan pengabdian yang penuh dengan imajinasi, khayalan, akan tetapi penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah pengabdian dan penyembahan yang ingat dan sadar bahwa Allah itu adalah wujud yang maha nyata dan segala yang ada ini. Disinilah letaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umat ini, innakum satarawna rabbakum iyana, bahwa sesungguhnya kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud dan yang maha nyata itu. Kalaulah Allah itu maha wujud dan maha nyata, lalu bagaimana cara Bapak Ibu melihat dan menyaksikan akan dirinya yang wujud dan yang maha nyata itu? Maka kata Rasul kepada umat ini, ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat dan menyaksikan Tuhanku itu adalah dengan Tuhanku. Ra'aitu rabbi bil aini rabbi, aku juga menyaksikan Tuhanku itu dengan mata Rabbku. Begitulah baginda Rasul membukakan jalan dan tabir bagi setiap umatnya ini untuk mampu melihat dan menyaksikan Allah wujud yang maha nyata dan segala yang nyata ini. Jikalaulah alam semesta ini nyata Bapak Ibu, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya alam semesta ini. Jikalaulah diri Bapak Ibu ini adalah nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya akan diri kita ini. Bahkan sebenarnya nyatanya alam dan nyatanya diri Bapak Ibu ini, itulah kenyataan akan wujud nyatanya diri Allah itu subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita imani dan kita mesti yakini. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita ini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kenyataan diri kami pada alam semesta ini dan juga pada dirimu, sehingga benar-benar kamu mampu melihat dan menyaksikan akan wujud nyatanya kami ini sempurna pada dirimu, kata Allah. Inna rabbaka ahata bin nas, sesungguhnya aku ini Rabbmu, kata Allah, adalah wujud yang maha nyata meliputi akan dirimu zahir dan batin. Begitulah Allah menerangkan akan wujud nyatanya dirinya itu pada alam semesta dan sempurna pada diri kita. Tapi kenapa seorang hamba, seorang mukmin yang bertakwa, kadangkala dia juga tidak mampu melihat dan menyaksikan maha nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Inilah mereka tertipu memandang segala bentuk dan rupa. Padahal Bapak Ibu, Allah saja yang wujud, Allah saja cuma yang ada, Allah saja cuma yang wujud satu-satunya. Begitulah Allah menjelaskan tentang ketunggalan dan kewujudan dirinya yang ada semata-mata. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya adalah esa. Esa itu maknanya satu, dan satu itu maknanya tunggal yang tiada berbilang.
Kalaulah Allah itu adalah Esa satu tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu Bapak Ibu, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka Dialah yang wujud secara mutlak semata-mata. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kapan sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang Bapak Ibu? Sebelum adanya segala yang ada dan segala yang wujud. Dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada dan segala yang wujud. Dan sebelum adanya kehidupan, Dia sudah lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Bahkan Bapak Ibu, sebelum kata-kata itu ada, Allah itu sudah lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Makanya adanya Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. Begitulah Ia menjelaskan akan kewujudan adanya dirinya dengan menjelaskan huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Dia yang awal yang tidak ada permulaannya. Dia pula yang akhir tidak ada kesudahannya. Dia pula yang zahir nyata pada segala yang wujud, dan Dia pula lah yang batin, ya, sudah nyata pada segala yang ada ini. Makanya tidak ada yang awal yang bukan Dia, dan tidak ada yang akhir yang bukan Dia. Tidak ada yang zahir dan yang batin yang bukan Dia. Karena Dialah wujud semata-mata sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang ini. Maka sebagai seorang mukmin yang telah tajam pandangan mata hatinya untuk memandang Allah di atas segala-galanya, maka dialah orang-orang yang selamat dalam kehidupan di alam dunia ini sampai nanti di alam akhiratnya. Maka disinilah baginda Rasul membimbing dan menuntun kita ini selalu, bagaimana kita selamat dunianya, selamat pula kita di akhiratnya. Apa kata Rasul? Man nazara ila say'in malam yaralaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu melihat kepada sesuatu, mampu dia melihat kepada ayah bundanya, mampu dia melihat kepada suami istri, anak cucu dan menantunya, tapi dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan nyata pada sesuatu, tidak mampu dia memandang Allahnya yang wujud dan nyata pada ayah bundanya, suami istri, anak cucu dan menantunya, maka itulah sebenarnya pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu Bapak Ibu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Karena Dia cuma yang ada Bapak Ibu. Makanya orang yang tidak mampu memandang Allah yang wujud yang nyata pada segala sesuatu tadi, inilah yang dikatakan orang yang buta. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga kami bangkitkan ia dalam keadaan buta. Wa adallun sabila. Dan dialah orang yang tersesat. Kalau Allah menerangkan dan menjelaskan Bapak Ibu, orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Maka gunakanlah kecerdasan akal fikir dan rohani ini untuk memahami makna yang tersirat dari apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Artinya apa? Apakah buta yang ada di kepala ini yang dimaksudkan oleh Allah, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada ini yang sebenarnya? Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya, itulah yang dikatakan Allah adalah orang yang tersesat dan tempatnya itu di neraka. Jikalaulah mata hati yang buta, yang dikatakan Allah tersesat dan tempatnya di neraka Bapak Ibu, lalu buta mata hati yang sebenarnya yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Buta mata hati yang dikatakan tersesat Bapak Ibu dan tempatnya di neraka itu maknanya siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah,
di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata, terang dan jelas pada dirinya, dia juga tidak akan pernah mampu memandang dan melihat aku yang telah wujud dan nyata di luar pada dirinya. Maka orang yang tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya yang dikatakan orang yang buta, dan tempatnya itu adalah neraka. Karena dialah orang yang berada dalam kesesatan. Sesatnya bagaimana kata Allah? Ulaika fi dolalim ba'id. Sesatnya amat sangat jauh Bapak Ibu. Kenapa Allah berikan pemahaman, perumpamaan sesatnya yang sangat jauh? Karena Allah beri dia namanya penglihatan. Lalu penglihatan tak mampu memandang akan wujud diriku. Aku beri dia namanya pendengaran, tapi pendengaran juga tidak mampu memahami akan kalam-kalam aku. Aku berikan dia ruhani dan hati, kata Allah. Tapi mereka tidak mampu memahami akan rahasia, akan kedekatan aku yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka mereka itu, kata Allah, kal an'am balhum adol. Mereka itu sama seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih ternak daripada hewan ternak itu. Itulah sebenarnya ulaika fi dhalalim mubin, orang yang benar-benar sesat yang amat nyata itu. Maka bagaimana supaya kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang nyata sesatnya, yang tidak Allah samakan seperti hewan ternak? Maka gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu untuk menilai dan ikra, memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Bukankah Allah senantiasa mengajak Bapak Ibu berpikir, menilik dan menyentar ke dalam diri? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu gunakan kecerdasan akal fikirmu untuk memahami, untuk menilik dan menyentar siapa dirimu yang sebenarnya, kata Allah. Siapa yang hidup pada dirimu itu? Siapa yang melihat pada matamu, yang mendengar pada telingamu? Siapa yang berkata pada kalamu itu, kata Allah. Begitulah Allah selalu mengingatkan akan diri kita ini, supaya kita mampu memandang yang tersiratnya di balik yang tersurat itu. Bahkan Allah katakan apa kepada kita? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah. Kenapa kamu belum juga kenal dengan diri aku ini? Apa yang membuat rohanimu, jiwamu itu juga belum mampu mengenal dan memahami siapa aku ini yang sebenarnya, kata Allah. Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Akulah yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada, kata Allah. Lalu aku tiadakan lagi akan dirimu. Tapi kenapa kamu juga belum paham dan mengerti akan diriku, kata Allah. Begitulah Allah selalu mengingatkan akan hambanya, supaya hambanya itu paham dan sadar siapa dirinya yang sebenar-benarnya. Kalaulah hamba itu sadar siapa dirinya yang sebenar-benarnya, maka ketika itulah dia sebenarnya mesti memulangkan hak Allah itu kembali sebelum datangnya ajal dan kematian itu. Jikalau kita ingin selamat dunianya dan selamat pula di akhiratnya. Bukankah Allah katakan apa Bapak Ibu kepada kita ini? Siapa yang datang kepada aku membawa amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa marifatnya, marifatnya juga akan aku tanya. Akan tetapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu adalah urusan aku. Itu adalah hak aku. Tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak akan aku tanya marifatnya. Karena dia datang kepada aku membawa akan diriku. Kalau kita datang menghadap Allah, membawa diri Allah, mana yang diri Allah itu? Mana yang diri kita? Kalau kita tidak tahu dan tidak sadar siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa diri Allah yang sesungguhnya,
Maka sulit bagi diri kita memulangkan kembali hak Allah itu kepada yang punya diri. Maka sesungguhnya diri Allah itu adalah diri yang wujud, diri yang nyata, diri yang zahir, diri yang terang, awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang wujud sebenar-benarnya Bapak Ibu. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau dia adalah wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka dialah yang hidup itu. Kalau dia yang hidup Bapak Ibu, dialah yang mendengar, dialah yang melihat, dialah yang berkata, dialah yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Ketika kita sudah menyadari, hanya dialah yang wujud dan bersifat, pada saat itulah kita paham dan sadar bahwa diri kita ini sebenarnya adalah tiada. Kalau diri kita sebenarnya adalah tiada, itu maknanya bahwa diri kita ini adalah mati. Kalau diri kita ini mati, diri kita inilah yang dikatakan diri yang buta, diri yang tuli, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah dan papa. Pada saat kita sudah menyadari itu Bapak Ibu, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka pulangkanlah kembali akan wujud kita itu kepada Allah. Dengan menyatakan dan mengetikadkan, ya Allah, Engkaulah yang wujud semata-mata ya Allah. Aku ini tiada ya Allah. Engkau yang hidup ya Allah, aku ini mati ya Allah. Engkaulah yang melihat dan mendengar ya Allah. Aku ini buta dan tuli ya Allah. Engkaulah yang berkata dan mengetahui ya Allah. Aku ini bisu dan bodoh ya Allah. Engkau yang kuasa dan berkehendak itu ya Allah. Aku ini lemah dan papa ya Allah. Maka pada saat itulah sebenarnya diri kita benar-benar tidak ada Bapak Ibu. Kalau diri kita benar-benar tidak ada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kesempurnaan buta adalah melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuasa dan berkehendak. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, siapa yang sebenar ada? Tentu yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, lalu siapa sebenarnya hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar, siapa sebenarnya yang melihat dan mendengar? Itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bisu itu ada berkata, siapa yang sebenarnya berkata? Yang berkata itu adalah Allah. Kalaulah kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui, siapa yang mengetahui? Yang mengetahui juga Allah. Kalaulah kesempurnaan papa dan lemah itu adalah kuasa dan berkehendak, siapa sebenarnya yang berkuasa dan berkehendak? Itu adalah Allah.